Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Rasya Afrian akan menceritakan tentang kisah Nabi Musa mendapat wahyu Taurat di Bukit Tursina. Bukit Tursina atau yang dikenal dengan Gunung Sinai adalah tempat Nabi Musa alaihissalam bermunajat. Sedangkan Mekah adalah tempat kelahiran Nabi Muhammad SAW. Kedua nabi ini memiliki misi yang sama, yaitu mengajak manusia menuju tauhid. Terdapat 3 peristiwa penting yang melibatkan 2 utusan Allah Subhanahu wa Ta'ala di bukit yang terletak di semenanjung Sinai, Mesir. Nabi Musa alaihissalam pergi ke Gunung Sinai dan menetap di sana selama 40 malam. Saat itu Nabi Musa alaihissalam berbicara langsung kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala tanpa perantara. Timbul keinginan dalam hati Nabi Musa alaihissalam untuk memperoleh langsung dari Allah Subhanahu wa Ta'ala kemuliaan, melihat penciptanya dengan jelas. Hal ini terabadikan dalam surat Al-A'raf ayat 143 yang artinya, ya Tuhanku, tampakkanlah dirimu kepadaku agar aku dapat melihatmu. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, engkau tidak akan sanggup melihatku, namun lihatlah ke gunung itu. Jika ia tetap di tempatnya sebagai sedia kala, engkau tidak akan dapat melihatku. Engkau dapat melihatku. Maka ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala menampakkan dirinya, keagungannya kepada gunung itu pun hancur dan Nabi Musa alaihissalam jatuh pingsan. Setelah sadar, Musa berkata, Maha suci Engkau, aku bertobat kepada Engkau dan aku adalah orang yang pertama beriman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jadi Nabi Musa alaihissalam itu dia punya pengikut 70 orang, pengikut setia 70 orang. Nah, Nabi Musa alaihissalam punya julukan atau punya gelar panggilan namanya Kalimullah. Apa? Kalimullah. Kalau Nabi Muhammad panggilannya Habibullah, tapi kalau Nabi Musa Kalimullah. Apa itu Kalimullah? Orang yang bisa bercakap-cakap, berdiskusi, ngobrol langsung sama Allah. Jadi kalau Nabi Musanya sendiri yang melihat Allah langsung, itu gunungnya nggak pecah. Gunung Tursinanya itu nggak belah, nggak. Ya. Tapi ketika pengikutnya Nabi Musa pengen ngelihat, itu baru. Kalau satu ulang dulu ceritanya ya. Jadi singkat cerita, Nabi Musa kan kemarin habis dikejar-kejar Fir'aun tuh, ya kan? Terus menyeberangi lautan, ya kan? Dari Mesir akhirnya Nabi Musa dan Pak Bani Israel itu sampailah ke Palestina, ke Syam. Jadi balik lagi ke negara asal Nabi Musa dulu masih kecil, waktu masih bayi. Sampailah kemudian Nabi Musa ke Syam, Palestina. Karena apa? Karena sudah melewati laut, ya kan? Di sana Mesir, di sini Palestina.
Nabi Musa dari sana nyebrang, ya kan, dikejar sama Fir'aun, Fir'aunnya ditenggelamkan, mati Fir'aun dan bala tentaranya. Nabi Musa selamat sampai Syam, sampai Palestina, sampai tujuan. Nah, pertanyaannya ini kan mereka kan ratusan orang ya kan, gak punya perbekalan, gak punya makanan, coba bayangin, gak punya minuman, habis dikejar-kejar sama penjajah. Capek nggak kira-kira? Capek. Maka mereka pengen makan, pengen minum. Akhirnya orang-orang itu pengikutnya Nabi Musa, Bani Israel, bilang kepada Nabi Musa, Musa, kamu harus tanggung jawab. Kamu kan yang nyuruh kita. Tuh, ini kurang ajarnya Bani Israel. Ya, emang kurang ajar. Israel sampai sekarang tuh kurang ajar. Ya kan, sampai sekarang kan masih ngejajah Palestina kan. Iya. Akhirnya orang Bani Israel bilang, wahai Musa, kamu harus tanggung jawab. Kan kamu yang nyuruh saya, nyuruh kita nih, nyuruh kami untuk pergi dari Mesir, untuk menyelamatkan diri dari Fir'aun. Bukannya terima kasih, malah disuruh tanggung jawab. Harusnya terima kasih kan? Sebelumnya udah diperbudak sama Fir'aun. Nah itu dasar Bani Israel. Kalau orang Jawa bilang ngeyel, tahu ngeyel nggak? Tahu. Apa itu? Hah? Bandel, terus suka ngebantah. Nah itu namanya ngeyel, blablok. Nah, kata Nabi Musa, baik, karena aku nabimu, aku akan memberi jaminan pada kalian. Akhirnya sama Allah diberikan langsung makanan minuman dari surga. Bayangin, enak gak? Enak. Kasih jaminan, kasih makanan, minuman langsung dari Allah. Nah singkat cerita, Nabi Musa kemudian diperintahin sama Allah. Nah, wahai Musa, kamu sekarang ke Bukit Tursina atau Bukit Sinai. Ya. Ada kalau kalian dengar surat At-Tir, ini wazaitun waturisinin, watini dan dengan demi buah tir, waturisinin dan gunung Sinai. Tursina, ya disebutnya Tursina. Tur itu sebetulnya gunung, namanya itu Sin, gunung Sin. Nah kemudian Allah Subhanahu Wa Taala memberikan wahyu berupa Taurat, kitab Taurat Nabi Musa di gunung Tursina, di gunung Tursina tuh. Dan kitab Taurat itu gak seperti Al-Quran. Kalau kita kan Al-Quran kan berlembar-lembar ya. Kalau Taurat itu cuma 40 lembar, nggak banyak. Isinya ya cuman jangan membunuh, jangan berdurhaka kepada orang tua, ya harus menyembah Allah, harus ibadah, harus sholat, gitu aja. Cuman dia nggak banyak kayak kita Al-Quran. Kalau Al-Quran kan lengkap ya. Makanya Al-Quran itu disebut penyempurna. Karena di dalamnya sudah ada juga penjelasan kitab Taurat. Jangan durhaka pada orang tua, jangan bandel, jangan bolos. Nah, itu. Nah, singkat cerita, Allah Subhanahu Wa Taala kemudian ya berdiskusi langsung ya dengan Nabi Musa alaihissalam. Nah, ada 7 pengikut Nabi Musa yang dibawa sama Nabi Musa. Ya, konon disebutnya dengan julukan kaum Awari. 70 orang pilihan dari Bani Israel yang ikut ke Nabi Musa ya. Ayo kamu ikut saya, supaya kamu jadi saksi bahwa saya benar-benar nabi, bahwa saya benar-benar rasul, bahwa saya benar-benar utusan Allah, dan saya benar-benar dapat wahyu. Akhirnya 70 orang itu ikut naik ke atas bukit ya. 40 hari 40 malam Nabi Musa, ya bahasa kita tuh tapa, tau gak tapa? Bertapa gitu, semedi, tidak kasih, kemudian wahyu sama Allah. Selesai, kemudian Nabi Musa turun, kan udah selesai, tinggal diajarin kan, tinggal diajarin wahyu yang diberikan oleh Allah. Yuk kita turun, kata Nabi Musa. Nah terus kata 70 orang itu, kok turun Musa? Iya turun, udah selesai. Kan saya udah dapat
wahyu. Saya udah dapat Taurat, ngapain lagi? Ayo turun, bantu saya untuk menyampaikan wahyu Allah ini kepada Bani Israel. Ntar dulu Musa, kata 70 orang itu. Kenapa? Enak banget kamu bisa langsung dapat wahyu dari Allah. Lah kita nggak bisa melihat Allah. Jadi permintaan melihat Allah itu berasal dari pengikutnya Nabi Musa yang berjumlah 70 orang itu, yang kemudian disebut dengan istilah Hawariyun. Kata Nabi Musa bilang, kamu gak bisa melihat Allah, kan kamu manusia biasa. Kalau saya Nabi, saya Rasul, wajar saya bisa melihat Allah. Kamu manusia biasa. Kamu manusia biasa gak bakal bisa melihat Allah. Emang bisa manusia bisa melihat Allah? Bisa. Ya, kelak nanti di surga, kenikmatan terbesar di surga itu bukan makanan, bukan minuman, bukan bidadari, bukan mainan, bukan hiburan, tapi kenikmatan surga yang pertama, yang paling hebat adalah ketika kita langsung menyaksikan Allah. Yang kedua, ketika Allah membacakan sendiri ayat Al-Quran. Kenikmatan nanti ketika kita masuk ke surga. Kita kalau dengerin orang baca Quran aja, kalau suaranya enak, nikmat gak? Nikmat ya, suaranya enak banget. Atau yang kayak di Masjidil Haram tuh kan, di Mekah ya kan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Atau pakai Qori'ah, ya dipakein tilawah. Bismillahirrahmanirrahim. Enak gak? Iya. Nah itu baru Pak Ustadz. Apalagi kita yang bacain langsung luar biasa. Tapi ada orang nanya, Pak Ustadz, kalau menyaksikan Allah langsung itu apakah melihat fisik? Itu wallahu a'lam. Yang jelas manusia itu butuh mata untuk melihat di dunia, tapi nanti di akhirat manusia tidak butuh mata untuk melihat. Gimana caranya? Wallahu a'lam. Merasakan itu tidak butuh sesuatu, tidak butuh mata, tidak butuh telinga. Iya, merasakan itu tidak selalu butuh mata, butuh telinga, butuh hidung, butuh mulut, enggak. Ya, kasih contoh ya. Merasakan itu benar-benar kadang-kadang itu ya nggak selalu butuh mata, nggak selalu butuh kuping, nggak selalu butuh hidung, nggak selalu butuh mulut, nggak selalu butuh tangan, enggak. Ya. Contoh, ini contoh aja. Coba kalian bayangkan di depan kalian ada es buah. Es buah sepiring, ya kan? Kalian pegang itu piringnya, dingin, dingin ya kan, sejuk, ya kan? Terus di dalam es buah itu, ada mangga, ada nangka, ada apa lagi? Buah naga, apa lagi? Ada apel. Dingin banget, ya kan? Ada susunya, sirupnya, bermerah-merahan itu kan. Wah, terus apa lagi? Ya kan? Dikasih sedotannya panjang. Enak kan tuh? Nah sekarang gue usah tanya, itu kalian pegang es buah gak? Pegang. Sekarang? Enggak kan? Tapi otak kita itu, waduh bener juga, enak juga Pak Ustadz, kayak gitu kan? Ya enggak? Merasakan gak tuh? Nah, ya aku merasakan itu tidak selalu harus dengan mata langsung, tidak harus dengan kuping langsung, tidak harus dengan hidung langsung, tidak harus dengan mulut. Ternyata dengan hati pun bisa. Jadi ngiler Pak Ustadz, gitu kan? Jadi ngiler kan? Iya, nomor saja tuh, iya bener enak juga itu. Ya kan? Iya. Nah, singkat cerita Nabi Musa bilang, kamu tuh manusia biasa. Ya.
mereka tetap bilang pengikut Nabi Musa, arinallahu jahrah, coba tunjukkan kepada kami secara nyata Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya Nabi Musa dibilangin sama Allah, wahai Musa, andai kata mereka tetap keras kepala pengen melihatku, lihat bukit di depan Gunung Tursina. Kalau bukit tersebut hancur, berarti bukit saja dia tidak mampu melihat zatku. Maka kemudian malaikat Jibril, ya bahasa kita tuh buka jalan. Ya, malaikat Jibril dengan sinarnya buka jalan supaya Allah bisa memperlihatkan nurnya, memperlihatkan cahayanya kepada Nabi Musa dan para pengikutnya. Alhasil ketika baru cahayanya doang, ya tiba-tiba gunung terbelah dan kemudian Nabi Musa serta pengikutnya meninggal. Ya, pengikutnya meninggal. Tapi Nabi Musa bisa bangkit lagi, orang Nabi. Kalau langsung mati kan selesai dong, di end dong, ya kan? Akhirnya Nabi Musa dibangkitkan lagi. Ya Allah, kok pengikut saya mati juga ini? Bingung Nabi Musa. Lah emang kenapa? Dia kan kurang ajar. Pengen ngelihat, baru ngelihat sinarku saja, baru cahayaku saja, dia sudah mati. Tapi ya Allah, kata Nabi Musa, ini kan 70 orang ini saksi saya nanti. Ini 70 orang ini saksi saya nanti pas turun ke bawah ngajarin kaum Bani Israel. Ini saksi saya bahwa mereka itu melihat saya ini menerima wahyu dari engkau. Nah sekarang kalau misalnya mereka mati, terus nanti saksi saya siapa? Bener nggak? Kalau Nabi Musa sendirian turun dari Bukit Tursina ke bawah, ya kan berarti kan nggak ada saksinya kan? Ya Allah, tolong deh hidupin lagi. Ya udah sama Allah kemudian dihidupkan kembali. Itunya hiduplah mereka, terus dibilang, "Yo, gimana? Rasain gak kamu?" "Iya, kapok, saya kapok." Udah, makanya jangan minta aneh-aneh. Ya udah Nabi Musa, oke, udah saya bantu kamu deh. Akhirnya Nabi Musa dan 70 pengikutnya turun dari Bukit Tursina menyampaikan dakwahnya, kitab Taurat. Apakah kemudian kaum Bani Israel tetap membangkang atau menurut? Ya udah, namanya tadi kaum Bani Israel. Ya, tetap mereka walaupun sudah diberikan seperti itu masih membangkang, masih ada juga yang nggak sholat, masih ada juga yang nggak mau puasa.